Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Aditya dari kelas TKJ 1C dengan NIM 4712470. Pada mata kuliah struktur data kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah program menggunakan bahasa C, yang dimana dalam program ini tentang algoritma pencarian. Dimana dalam algoritma pencarian ini, saya akan menjelaskan 3 metode. Yang pertama itu linear search, binary search, dan interpolation search. Langsung saja saya akan langsung menjelaskan metode algoritma pencarian yang pertama, itu linear search. Linear search merupakan sebuah metode algoritma pencarian yang sederhana dan mudah dipahami, yang dimana untuk melakukan pencarian data dalam metode ini dilakukan pengecekan setiap elemen dari awal hingga akhir secara satu persatu untuk menemukan data yang ingin dicari. Untuk contoh program linear search dapat kita lihat pada tampilan layar laptop saya. Pada baris pertama terdapat sebuah include studio yang dimana ini merupakan awalan dari bahasa pemrograman bahasa C. Studio H sendiri merupakan sebuah library untuk pemanggilan fungsi-fungsi seperti fungsi printf dan fungsi scanf, dan masih banyak fungsi lainnya. Pada baris ketiga terdapat sebuah fungsi dengan nama pencarian linear yang bertipe data integer. Dalam fungsi ini terdapat sebuah parameter array dengan nama data dan tipe datanya itu integer. Lalu parameter ukuran dengan tipe data integer dan variabel target dengan tipe data integer. Pada baris 4 sendiri terdapat sebuah looping and for yang dimana mendeklarasikan variabel i dengan tipe data integer dengan nilai 0, yang dimana akan mengecek sebuah kondisi. Jika nilai dari variabel i tersebut kurang dari variabel ukuran, maka akan menjalankan blok 5 atau baris 5 perkondisian, yang dimana jika array data dengan indeks nilai i sama dengan nilai dari variabel target, maka akan menjalankan return i, yang berarti mengembalikan nilai i di mana elemen yang dicari itu ditemukan. Hal ini akan terus berulang sampai nilai i tersebut tidak memenuhi atau sama dengan variabel ukuran atau juga lebih besar dari variabel ukuran tersebut. Jika perkondisian ini salah dan loopingan sudah habis, akan masuk ke return -1 atau mengembalikan nilai -1, yang berarti elemen yang dicari itu tidak dapat ditemukan dalam array tersebut. Pada baris ke-12 terdapat sebuah integer main, yang dimana ini merupakan sebuah inti dari pemrograman bahasa C. Pada baris 13 terdapat sebuah array data dengan tipe data integer, yang dimana memiliki 5 elemen di dalamnya, yaitu 10, 4, 6, 9, dan 1. Pada baris 14 terdapat variabel ukuran dengan tipe data integer, yang dimana variabel ini berfungsi untuk menghitung panjang dari array data. Agar program ini tahu panjang dari array data tersebut, untuk mengetahuinya kita menggunakan size of data dibagi size of data dengan indeks 0, yang dimana ini pada setiap elemen itu dalam array terdapat 4 bit. Jadi 4 dikali banyaknya elemen dalam data ini itu 5, yaitu 20, dibagi bit dalam indeks 0 tempat jadi didapatkan panjang dari data tersebut atau ukuran dari array data tersebut. Jadi program ini sudah mengetahui panjang array tersebut.
Kemudian pada baris 15 terdapat variabel target dengan tipe data integer. Kemudian pada baris 17 terdapat sebuah printf untuk menampilkan output di layar terminal, di mana output yang ditampilkan adalah masukkan elemen yang ingin dicari. Kemudian scanf, di mana ini sebuah fungsi untuk melakukan penginputan sebuah data. Persendesan sendiri merupakan pemanggilan dari tipe data integer, dan hasil dari inputan tersebut disimpan dalam variabel target. Kemudian pada baris 20 terdapat pendeklarasi variabel hasil dengan tipe data integer, yang dimana variabel ini memanggil fungsi pencarian linear beserta parameter-parameternya, yang dimana ini berfungsi untuk menjalankan fungsi tersebut yang telah yang berada pada baris 3 dan sampai baris 9. Kemudian pada baris 22 terdapat sebuah perkondisian jika variabel hasil bukan sama dengan min 1 akan menjalankan baris ke-23, yaitu printf untuk menampilkan output elemen %d yang pemanggilan tipe data integer ditemukan pada indeks %d untuk pemanggilan tipe data integer. /n sendiri merupakan untuk spasi atau enter tiap baris, yang dimana nilai tersebut berasal dari variabel target dan variabel hasil. Jika perkondisian ini salah, maka akan masuk ke baris 25 atau else, yang dimana menampilkan output printf elemen %d untuk pemanggilan tipe data integer tidak ditemukan dalam array, dan nilainya berasal dari variabel target. Kemudian pada baris 28 terdapat return 0 yang merupakan sebuah penanda bahwa program bahasa C yang telah dibuat berjalan dengan baik, menandakan berjalan dengan baik. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program tersebut. Sini saya akan mencari elemen 6. Dan terdapat output elemen 6 ditemukan pada indeks 2. Jadi benar ya, indeks 2, karena array itu dimulai dari indeks 0. Kemudian saya akan mencoba jika data tersebut salah, pencarian salah. Saya akan mencari nilai yang tidak ada dalam array tersebut, yaitu 0. Terdapat sebuah output elemen 0 tidak ditemukan dalam array. Disclaimer untuk metode pencarian linear ini dapat menggunakan data yang tidak terurut. Itulah program bahasa C untuk pencarian linear, yang dimana pencarian linear ini dapat juga digunakan pada studi kasus yang seperti contohnya basis data yang kecil, yang dimana tidak memerlukan pencarian data yang kompleks, sehingga pencarian linear ini sangat cocok untuk basis data yang kecil. Untuk kelebihan dari metode ini, itu metode ini sangat sederhana dan mudah dipahami, dan juga untuk datanya, array dalam datanya itu tidak harus terurut, bisa acak. Jadi itu adalah kelebihan dari metode ini, dan kekurangannya sendiri terdapat pada metode ini hanya bisa berjalan dengan baik pada basis data yang kecil. Jika sebuah data besar atau basis datanya yang besar, elemen ini tidak dapat berjalan dengan efisien atau dapat dibilang kurang untuk metode ini dijalankan pada basis data yang besar. Kekurangan selanjutnya itu memakan waktu yang cukup lama untuk sebuah pencarian data, karena harus mengecek setiap elemen dalam data-data tersebut.
Itulah yang dapat saya simpulkan untuk metode metode algoritma pencarian yang pertama, itu linear search. Baik, selanjutnya untuk metode pencarian yang kedua, yaitu binary search. Binary search merupakan sebuah metode algoritma pencarian yang efisien untuk menemukan suatu posisi dari data dalam sebuah array, yang dimana metode ini bekerja dengan membagi dua bagian dari data tersebut dan secara berulang kali mencari posisi suatu data yang ingin dicari di salah satu bagian tersebut. Untuk contoh program menggunakan bahasa C pada pencarian biner ini atau binary search ini, kita dapat melihat pada baris pertama include studio H. Seperti yang saya katakan tadi, merupakan sebuah awalan dari bahasa C, yang dimana studio H sendiri merupakan sebuah library untuk pemanggilan fungsi-fungsi seperti printf dan scanf. Dan pada baris ketiga terdapat sebuah fungsi pencarian biner, yang dimana tipe datanya itu integer dan memiliki array R dengan tipe data integer, dengan memiliki parameter array R dengan tipe data integer, parameter ukuran dengan tipe data integer, dan parameter target dengan tipe data integer. Kemudian pada baris 4 terdapat sebuah pendeklarasian variabel kiri dengan tipe data integer dengan nilai 0. Dan pada baris kelima terdapat sebuah pendeklarasian variabel kanan dengan tipe data integer dengan nilai variabel ukuran dikurang 1. Pada baris 7 terdapat sebuah loopingan while, yang dimana jika variabel kiri kurang atau sama dengan variabel kanan, maka akan menjalankan loopingan tersebut, di mana dalam loopingan tersebut terdapat sebuah pendeklarasian variabel tengah dengan tipe data integer, yang dimana variabel tengah ini nilainya berdasarkan variabel kiri ditambah variabel kanan dikurang variabel kiri, kemudian dibagi 2. Kemudian terdapat sebuah perkondisian. Jika array R dengan indeks nilai tengah sama dengan target, maka akan menjalankan return tengah atau mengembalikan nilai tengah, nilai dari variabel tengah tersebut. Jika kemudian terdapat sebuah perkondisian else if, jika perkondisian ini tidak memenuhi, maka akan masuk pada baris 13, itu perkondisian else if, yang dimana jika array dengan nilai indeks tengah kurang dari target atau variabel target, akan menjalankan blok 14, yaitu variabel kiri nilainya sama dengan variabel tengah ditambah 1. Kemudian jika kedua perkondisian di atas salah, maka akan masuk ke baris 15, yaitu else, yang dimana akan menjalankan blok kanan, variabel kanan yang nilainya sama dengan variabel tengah dikurang 1. Kemudian terdapat return min 1, yang dimana return min 1 ini mengembalikan nilai min 1 apabila elemen yang dicari itu tidak dapat ditemukan dalam array tersebut. Pada baris 23 terdapat sebuah integer main, yang dimana ini inti dari sebuah perkodingan atau program menggunakan bahasa C. Pada baris 24 terdapat sebuah array R dengan tipe data integer, yang dimana elemennya terdapat sebuah elemen yang berjumlah 10. Nah, pada kasus binary search ini, data itu harus terurut agar metode ini dapat berjalan dengan baik dan efisien. Kemudian pada baris 25 terdapat variabel ukuran dengan tipe data integer, yang dimana fungsi dari variabel ini untuk mengukur atau mencari panjang dari array data mencari panjang dari cari panjang data dari array R. Seperti saya jelaskan sebelumnya, menggunakan size of R dibagi size of R dengan nilai indeks 0. Kemudian pada variabel target
terdapat pendeklarasian variabel target dengan tipe data integer. Selanjutnya, pada baris 28 terdapat sebuah printf yang dimana untuk menampilkan output pada layar terminal, yaitu masukkan elemen yang ingin dicari. Kemudian pada baris 29 terdapat sebuah fungsi scanf untuk penginputan data oleh pengguna atau user, yang dimana %d berarti pemanggilan tipe data integer dan hasil inputan tersebut disimpan pada variabel target. Kemudian pada baris 31 terdapat pendeklarasian hasil dengan tipe data integer, yang dimana nilai dari variabel hasil ini memanggil fungsi dari pencarian biner beserta parameter-parameternya. Kemudian pada baris 33 terdapat sebuah perkondisian if. Apabila hasil bukan sama dengan -1, maka akan menjalankan printf untuk menampilkan output di layar. Elemen %d, yaitu pemanggilan tipe data integer, ditemukan pada indeks %d tipe data integer juga, /n sendiri untuk spasi atau jarak antara sebuah output. Dan selanjutnya, nilai dari variabel-variabel tersebut berasal dari variabel target dan variabel hasil. Kemudian, jika perkondisian di atas tidak memenuhi, akan masuk pada perkondisian else, yaitu menjalankan blok 36. Printf untuk menampilkan output di layar. Elemen %d untuk pemanggilan tipe data integer tidak ditemukan dalam array, yang dimana nilai ini berasal dari variabel target. Selanjutnya pada baris 39 terdapat return 0 yang menandakan bahwa program bahasa C ini berjalan dengan baik. Itu adalah contoh untuk programnya, untuk program dari pencarian biner atau binary search. Sini saya akan mencoba untuk menjalankannya. Saya akan mencari elemen 2. Nah, terdapat output elemen 2 ditemukan pada indeks 1. Benar. Kemudian saya akan coba untuk menjalankan jika itu salah. 11. Elemen 11 terdapat output elemen 11 tidak ditemukan dalam array. Itu adalah program bahasa C untuk binary search, yang dimana metode ini dapat digunakan pada studi kasus seperti database yang besar yang memungkinkan pencarian yang cepat dan efisien. Ini dapat digunakan pada database yang besar. Kelebihan dari metode ini sendiri adalah efisiensi waktu, yang dimana binary search ini memiliki kompleksitas waktu yang jauh lebih cepat daripada metode linear search. Jadi ini sangat cocok untuk database yang besar atau sebuah data yang besar. Untuk kekurangan sendiri dari binary search ini, yaitu data-data di dalamnya itu harus terurut agar metode ini dapat berjalan dengan baik dan efisien. Jika tidak, metode ini tidak dapat berjalan dengan baik. Dan kemudian kekurangan selanjutnya yaitu ini tidak cocok pada data dinamis yang sewaktu-waktu dapat berubah-ubah. Jadi itu adalah kekurangan dari binary search. Itu saja penjelasan saya mengenai binary search. Selanjutnya kita akan masuk pada metode terakhir atau interpolation search. Pada metode algoritma pencarian yang terakhir, yaitu interpolation search. Interpolation search merupakan sebuah metode algoritma pencarian yang dimana metode ini mencari sebuah
data berdasarkan nilai atau menggunakan sebuah rumus untuk mendapatkan data yang ingin dicari. Yang dimana dalam penggunaan metode ini, data-data tersebut harus terurut dan terdistribusi secara merata. Kali ini pada tampilan layar laptop saya akan menjelaskan sebuah program. Di mana program ini adalah sebuah interpolation search pada bahasa pemrograman C. Pada baris pertama terdapat sebuah include studio H seperti saya jelaskan sebelumnya. Include studio H merupakan sebuah awalan dari penggunaan bahasa C atau penggunaan pemrograman bahasa C. Studio H sendiri merupakan sebuah library untuk pemanggilan fungsi-fungsi seperti printf dan scanf. Kemudian pada baris ketiga terdapat sebuah fungsi pencarian interpolasi yang bertipe datakan integer, yang dimana memiliki parameter array R dengan tipe data integer, parameter ukuran dengan tipe data integer, dan parameter target dengan tipe data integer. Yang dimana pada baris keempat terdapat sebuah pendeklarasian variabel kiri dengan tipe data integer dengan nilai 0. Dan pada baris 5 terdapat sebuah variabel kanan dengan tipe data integer, yang dimana nilainya itu variabel ukuran dikurang 1. Kemudian terdapat sebuah loop dengan while, di mana jika variabel kiri kurang dari atau sama dengan kanan dan variabel target lebih dari atau sama dengan array R dengan indeks dari variabel kiri, dan variabel target kurang dari atau sama dengan array R dengan indeks variabel nilai dari variabel kanan, akan menjalankan loopingan tersebut. Pada baris 9 terdapat sebuah variabel posisi dengan tipe data integer, yang dimana ini merupakan sebuah rumus seperti saya bilang tadi, sebuah rumus untuk mencari posisi dari data yang ingin kita cari pada sebuah array, yang dimana untuk rumusnya itu adalah variabel kiri ditambah double ini berfungsi. Terdapat sebuah operasi double, yang hari ini merupakan operasi agar pencarian posisinya itu tidak terjadi pembulatan, yang sehingga untuk pencarian posisi data tersebut lebih akurat dan hasilnya jelas. Selanjutnya variabel kanan dikurang variabel kiri, lalu dibagi variabel array dengan indeks nilai dari variabel kanan dikurang variabel array R dengan indeks nilai dari variabel kiri, lalu dikali variabel target dikurang array R dengan nilai indeks kiri. Kemudian pada baris 11 terdapat precondition if, yang dimana jika array R dengan indeks nilai dari variabel posisi sama dengan target, akan menjalankan blok 12, yaitu return posisi, yaitu mengembalikan nilai dari posisi tersebut. Kemudian pada baris 15 terdapat sebuah precondition lagi. Di sini kita juga bisa menggunakan else if. Jadi jika precondition di atas tidak memenuhi, akan lanjut ke precondition kedua, yaitu else if, yang dimana jika array R dengan indeks nilai posisi kurang dari target, akan menjalankan baris 16, yaitu variabel kiri nilainya sama dengan variabel posisi ditambah 1. Kemudian jika kedua precondition ini salah, akan masuk pada baris 17, yaitu else, yang dimana akan menjalankan blok 18, yaitu variabel kanan memiliki nilai sama dengan variabel posisi dikurang 1. Kemudian pada baris 22 terdapat return min 1, artinya menandakan bahwa elemen yang kita cari itu tidak berada pada array atau array tidak berada pada array tersebut. Kemudian pada baris 25 terdapat sebuah integer main, yang dimana ini merupakan sebuah inti dari perkodingan menggunakan pemrograman bahasa C. Pada baris 26 terdapat sebuah array R dengan tipe data integer, yang dimana memiliki
10 elemen, 10 elemen, 10 elemen di dalamnya yang terurut dan terdistribusi secara merata. Karena itu adalah syarat agar interpolation search ini dapat berjalan dengan baik dan efisien. Dan pada baris 27 terdapat pendeklarasian variabel ukuran dengan tipe data integer, yang dimana fungsi dari variabel ukuran ini sama dengan fungsi-fungsi dari sebelum fungsi dari contoh-contoh program pada linear search dan binary search yang saya jelaskan tadi, yaitu fungsi untuk mendapatkan panjang atau ukuran dari sebuah data array menggunakan size of R dibagi size of R dengan indeks nilai 0. Di sini bisa juga indeks nilai 4 atau 3 atau 2, karena setiap elemen itu memiliki bit yang sama atau memiliki 4 bit dalam setiap elemen. Kemudian pada baris 28 terdapat variabel target dengan tipe data integer. Pada baris 30 terdapat sebuah printf untuk menampilkan output di layar terminal, yaitu masukkan elemen yang ingin Anda cari. Pada baris 31 terdapat sebuah fungsi scanf untuk inputan pengguna atau user, di mana %d merupakan sebuah pemanggilan tipe data integer dan hasil inputan tersebut disimpan pada variabel target. Kemudian pada baris 33 terdapat sebuah pendeklarasian hasil, yang dimana variabel hasil ini bertipe data integer dan nilainya itu merupakan pemanggilan dari fungsi pencarian interpolasi dengan parameter-parameternya. Kemudian pada baris 35 terdapat sebuah perkondisian if. Jika variabel hasil bukan sama dengan 1, maka akan menjalankan baris 36, yaitu printf untuk menampilkan output di layar elemen %d untuk pemanggilan tipe data integer ditemukan pada indeks %d pemanggilan pada tipe data integer /n sendiri untuk spasi atau baris, dan nilai-nilai itu berasal dari variabel target dan variabel hasil. Kemudian jika perkondisian ini salah atau tidak memenuhi, akan masuk pada baris 37, yaitu else, dan akan menjalankan baris 38, yaitu printf untuk menampilkan output elemen %d untuk pemanggilan tipe data integer tidak ditemukan dalam array, yang dimana nilai dari itu berasal dari variabel target. Kemudian pada baris 41 terdapat return 0 atau return 0, yang berarti menandakan bahwa program telah berjalan dengan baik pada bahasa C. Itu adalah sebuah contohnya. Saya akan menjalankan program ini. Sini saya akan mencari elemen 40. Terdapat output elemen 40 ditemukan pada indeks 3. Ini benar ya, indeks 3. Selanjutnya, jika saya ingin mencari yang tidak ada pada data tersebut, saya akan mencari nilai 1. Terdapat output elemen 1 tidak ditemukan dalam array. Nah, itu adalah sebuah penjelasan untuk metode pencarian interpolasi atau interpolation search menggunakan program bahasa C. Nah, untuk metode ini sendiri dapat digunakan pada studi kasus database yang besar seperti binary search. Namun, ini lebih efisien dari binary search tersebut jika data-datanya itu terdistribusi secara merata dan terurut. Kemudian kelebihannya, seperti saya bilang tadi, kompleksitas waktunya jauh lebih cepat dari metode binary search, tetapi harus data-data dalam array tersebut harus terurut dan terdistribusi secara merata. Namun kekurangan dari metode ini
ini lebih rumit dari binary search. Dan jika data-datanya tidak terdistribusi secara merata, maka metode ini tidak berjalan dengan baik atau kompleksitas waktunya akan berkurang, bahkan tidak dapat berjalan metode ini jika data-data dalam array tersebut tidak terurut maupun dan tidak terdistribusi secara merata. Nah, itu adalah penjelasan dari saya untuk ketiga metode, yaitu linear search, binary search, dan interpolation search, yang dimana saya dapat mengambil kesimpulan bahwa tiap-tiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun terdapat perbedaan yang sangat mencolok pada ketiga metode ini. Pada linear search sendiri, kita dapat menggunakan kondisi data yang terurut maupun tidak terurut. Tetapi pada binary search dan interpolation search sendiri, data-datanya itu harus terurut agar dapat berjalan dengan baik. Namun yang membedakan dari binary search dan interpolation search ini, binary search itu mencari data dengan membagi dua bagian, sedangkan interpolation search ini menggunakan rumus dan mencari sebuah data itu berdasarkan nilai. Dan perbedaan yang signifikan dari keduanya ini, jika interpolation search berjalan pada data yang terdistribusi secara merata, itu akan jauh lebih cepat dan kompleksitas waktunya itu cepat daripada binary search sendiri. Kemudian apalagi ini memiliki persamaan yang sama, yaitu harus terurut datanya itu. Memiliki interpolation dan binary search ini memiliki persamaan yang sama, yaitu data-datanya itu harus terurut agar kedua metode ini dapat berjalan dengan efisien dan baik. Dan persamaan selanjutnya itu pada metode binary dan interpolation search ini tidak cocok untuk data dinamis, berbeda dengan linear search yang cocok dengan data dinamis yang berubah-ubah sewaktu-waktunya. Kemudian selanjutnya dapat saya ambil lagi satu kesimpulan bahwa tiap metode ini kita dapat gunakan pada studi kasus yang berbeda. Contohnya linear search kita dapat gunakan untuk sebuah database yang kecil, dan interpolation serta binary search untuk database yang besar. Itu adalah penjelasan saya mengenai ketiga metode tersebut, serta kelebihan kekurangan juga perbedaannya dari ketiganya. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi atau pemaparan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.